Oke, inilah penampakan kompresor silent dari bekas kompresor freezer ya, kulkas, sama bekas tabung freezer tank Shimizu. Ini dulu bikin udah lama ya, sekitaran setahunan yang lalu mungkin, udah lama. Ini baru dicat ulang tabungnya. Ini kompresor bekas freezer Electrolux per 4 PK. Ini tabungnya bekas pressure tank pompa air Shimizu. Nah, kira-kira dulu seperti tabung ini. Pressure tank bekas pompa air tabungnya. Kompresor kecil. Seperti ini kira-kira tabungnya. Buat penampungan angin, tinggal dilubangin sebelah atas. Ini dilubangin, pinggirnya di sini dilubangin, dibor, pakai quick coupler ya, model gini, tipe dan modelnya begini. Dibolongnya dipasang pinggir satu, di atas satu, ukuran 1/4. Bilas. Nah, kalau bagian bawahnya tinggal dipasangin stop kran 1 in buat pembuangan air. Praktis, pakai kran ukuran 1 in, stop kran, banyak jualan toko besi. Nah, terus ini tabungnya bekas freezer kulkas Electrolux ya, 1/4 PK. Udah dimodif. Bagian pinnya udah udah diganti pakai starting relay plus kapasitornya ada di box sebelah ini supaya bisa langsung start kapanpun kita membutuhkan kompresor ini untuk memompa, bisa langsung nyala. Kalau aturan pabrik kan harus nunggu 5 menit dulu, nggak bisa cabut colok gitu. Kalau ini mah udah dimodif, jadi bisa kapanpun bisa dipakai. Kalau aturan standar pabrikan kompresor kan harus nunggu 5 menit dulu ya, nggak bisa langsung dinyalain setelah masuk, cabut masuk nggak bisa langsung nyala. Oke. Terus ini tabungnya seperti kayak yang tadi ya, bawahnya udah pakai stop kran 1 in. Terus ini pompa hisapnya, bagian hisap dari kompresor
udah dipasangin ini filter supaya debu nggak masuk ya, tinggal dimodif aja. Jadi kalau dihisap itu debu nggak bakalan masuk atau tersimpan di sini debunya. Ini pipa hisapnya. Terus ini pompanya sebelah sini dipompa. Ini pipa Kepler ya, pipa Kepler tembaga masuk ke cek valve. Nah, ini cek valve STNC atau katup satu arah ya. Fungsinya yaitu supaya angin yang udah dipompa masuk ke dalam tabung penampungan angin ini nggak balik lagi. Ini fungsinya cek valve atau katup satu arah. Terus kalau udara atau angin udah masuk ke tabung penampungan, ini safety valve. Safety valve ini buat pengaman tabung ya. Ini cek safety valve-nya 10 bar. Jadi kalau melebihi 10 bar, ini otomatis anginnya akan keluar gitu ya. Safety valve pengaman tabung ini. Kapasitas maksimal tekanannya tabung ini 10 bar ya. Terus ini otomatis ini manifold double manifold 1/4, otomatis kompresor manifold ini Kenny ya 1/4 double manifold. Ini di settingnya sama saya sekitaran 9 bar ya, 9 bar atau sekitaran 130 PSI. Terus keluar outputnya dari sini ya. Saya ambilnya dari sebelah sini, output keluaran anginnya masuk ke filter. Nah, ini penyaringan air sama oli. Ini filternya ada pengaturannya. Jadi kita bisa diatur berapa butuh tekanan anginnya. Kayak buat misalkan buat ngecat 25 sampai 40 PSI. Kalau buat pneumatik sekitaran 90 PSI. Kalau buat bersih-bersih mah bebas lah. 90 atau 120 buat bersihin debu atau bersihin apa. Ini keluaran air ya. Kalau filter tipe ini, kalau tekanan anginnya mau habis, otomatis airnya kalau udah penuh keluar sendiri. Makanya saya pakai penampungan, airnya otomatis keluar sebelah sini. Nah, ditampung di sini di dalam gitu. Hidupin coba. Nah, kalau dihidupkan suaranya nggak berisik ya, kayak kompresor silent gitu lah, enggak ini. Output dari filter pakai per lagi, keluarnya di sini pakai quick coupler 3 cabang model gini. Ini quick coupler 3 cabang. Ini ngisi kalau penuh di atas 5 menitan sampai 130 PSI.
sekitar 5 menit lebih, 8 menit. Nah, kelihatan. Ini rodanya bekas alas kulkas ya, bekas juga, ini dapat saya dari teman saya rongsok. Kalau ini dulu beli saya, kompresor ini bekas ya di rongsokan itu 150, kalau nggak salah 150.000. Kalau tabungnya ini bekas 15.000. Kalau ini kelengkapan manifold, terus otomatis kompresor, filter, cek valve, double nepo, stop keran. Yang ini cari aja banyak di toko-toko besi atau di toko-toko kompresor, atau di online juga banyak yang jual aksesoris kayak gini. Gitu, kayak berikut ini. Oke, kita tes ya. Kita buka dulu kerannya. Udah dibuka, misalkan kita atur buat ngecat ya, atau airbrush, kita pakai misalkan kita butuh tekanan 30 PSI ya. Nah, 30 PSI ini sekitaran gitu keluarannya. Kalau buat ngecat ya atau nge-airbrush kayak gitu, oke, 30 PSI. Terus kalau buat pneumatik kita pakai diadjust ya, diatur lagi pakai 90, bisa diatur nih, pakai 90. Nah, ini kayak gini. Nah, ini kayak gini pneumatik. Ini obeng angin, kayak mau obeng angin. Misalkan udah kurang dari 100 PSI, ini otomatis kompresor akan nyala ya. Ini baru nyala. Pompa lagi, terus sampai 130. Di settingnya sama saya 9 bar maksimalnya.
Kalau udah nyampe 130 PSI atau 9 bar, kompresor ini otomatis akan mati sendiri. Gitu. Ini variabel ya, bisa didorong gampang. Oke, penampakan jelas. Bisa juga buat isi ban angin. Oke. Buat angin, isi angin ban motor. Nah, ini mati. Kalau udah penuh mati. Numpah lagi. Gitu ya, Bray. Kira-kira tes, Bray. Begitu, Bray, kira-kira sedikit ulasan tentang kompresor silent dari bekas kompresor freezer kulkas sama tabung pressure tank Shimizu dari rongsokan. Oke ya, Bray, sip. Jangan lupa like and subscribe. Thanks.